nama yang tidak asing lagi dalam dunia otomotif. Ban adalah peranti yang menutupi velg suatu roda. Ban adalah bagian penting dari kendaraan darat, dan digunakan untuk mengurangi getaran yang disebabkan ketidakteraturan permukaan jalan, melindungi roda dari aus dan kerusakan, serta memberikan kestabilan antara kendaraan dan tanah untuk meningkatkan percepatan dan mempermudah pergerakan. Sebagian besar ban yang ada sekarang, terutama yang digunakan untuk kendaraan bermotor, diproduksi dari karet sintetik, walaupun dapat juga digunakan dari bahan lain seperti baja. Pada tahun 1839, Charles Goodyear berhasil menemukan teknik vulkanisasi karet. Vulkanisasi sendiri berasal dari kata vulkan yang merupakan dewa api dalam agama orang Romawi. Pada mulanya, Goodyear tidak menamakan penemuannya itu dengan nama vulkanisasi melainkan karet tahan api. Untuk menghargai jasanya, nama Goodyear diabadikan sebagai nama perusahaan karet terkenal di Amerika Serikat yaitu Goodyear Tire and Rubber Company yang didirikan oleh Frank Seiberling pada tahun 1898. Goodyear Tire dan Rubber Company mulai berdiri pada tahun 1898 ketika Frank Seiberling membeli pabrik pertama perusahaan ini dengan menggunakan uang yang dia pinjam dari salah seorang iparnya. Pada tahun 1845 Thomson dan Dunlop menciptakan ban atau pada waktu itu disebut ban hidup alias ban berongga udara. Sehingga Thomson dan Dunlop disebut bapak ban. Dengan perkembangan teknologi Charles Kingston Welch menemukan ban dalam, sementara William Erskine Bartlett menemukan ban luar. Ban karet pneumatik, tiup, yang ditampilkan pada jutaan mobil di seluruh dunia adalah hasil dari beberapa penemu yang bekerja selama beberapa dekade. Dan para penemu tersebut memiliki nama yang dapat dikenali oleh siapa saja yang pernah membeli ban untuk mobil mereka, Michelin, Goodyear, dan Dunlop. Dari jumlah tersebut, tidak ada yang berdampak besar pada penemuan ban seperti John Dunlop dan Charles Goodyear. Karet vulkanisir, dikutip dari Towco.com. Konsumen membeli 88 juta mobil pada tahun 2019.1 dan meskipun penjualan turun menjadi 73 juta pada tahun 2020, penjualan akan pulih, menurut Badan Energi Internasional, sebuah organisasi antar pemerintah yang berbasis di Paris yang didirikan pada tahun 1974 untuk mengkoordinasikan tanggapan kolektif terhadap gangguan besar di pasokan minyak. Pada tahun 1844, lebih dari 50 tahun sebelum ban karet pertama muncul di mobil, Goodyear mematenkan proses yang dikenal sebagai vulkanisasi. Proses ini melibatkan pemanasan dan penghilangan belerang dari karet, zat yang telah ditemukan di hutan hujan Amazon Peru oleh ilmuwan Prancis Charles de la Condamine pada tahun 1735, walaupun suku Mesoamerika lokal telah bekerja dengan zat tersebut selama berabad-abad. Vulkanisasi membuat karet tahan air dan tahan musim dingin, sekaligus menjaga elastisitasnya. Sementara klaim Goodyear telah menemukan vulkanisasi ditentang, ia menang di pengadilan dan hari ini dikenang sebagai satu-satunya penemu karet divulkanisir. Dan itu menjadi sangat penting setelah orang menyadari bahwa itu akan sempurna untuk membuat ban. Ban pneumatik, Robert William Thomson, tahun 1822 sampai tahun 1873, menemukan ban karet pneumatik, tiup, pertama yang divulkanisir. Thomson mematenkan ban pneumatiknya pada tahun 1845, dan sementara penemuannya bekerja dengan baik, itu terlalu mahal untuk digunakan. Itu berubah dengan John Boyd Dunlop, tahun 1840 sampai tahun 1921, seorang dokter hewan Skotlandia dan penemu yang diakui dari ban pneumatik praktis pertama. Patennya, yang diberikan pada tahun 1888, bukan untuk ban mobil. Sebaliknya, itu dimaksudkan untuk membuat ban untuk sepeda. Butuh 7 tahun lagi bagi seseorang untuk membuat lompatan. André Michelin dan saudaranya Edouard, yang sebelumnya telah mematenkan ban sepeda yang dapat dilepas, adalah orang pertama yang menggunakan ban pneumatik pada mobil. Sayangnya, ini tidak terbukti tahan lama. Tidak sampai Philip Strauss menemukan ban kombinasi dan ban dalam berisi udara pada tahun 1911 bahwa ban pneumatik dapat digunakan pada mobil dengan sukses.